Inilah kondisi di Desa Sahraja, Pak. Dan luas wilayah desa saya 23.000 hektar. Dan kakak masyarakat saya 238 kakak. Jumlah jiwa 1.778 jiwa. Jadi inilah sehari-hari anak saya melewati kependidikan SMP ataupun SD karena dari Dusun Puring, Pak. Atas nama Desa Sahraja semuanya di Sijudo karena SMP hanya ada di Sijudo. Di desa kami ini jalan mulai dari titik nol, yaitu dari batasan Sijudo sampai ke ujung Desa Sahraja dengan panjang 9 kilo 500 meter kayak Kubang Kerbau, Pak. Mati hondanya, Bang. Karena banjir nggak bisa lewat. Kali sekolah, udah berapa minggu kami nggak sekolah karena keadaan seperti inilah. Jalan pun tidak sangat bagus. Bangun jembatan untuk pergi sekolah. Meskipun kencang jalannya seperti wacana air yang begini, saya pun tetap berjuang untuk sekolah. Pak Edo di bawah ini harus membersihkan tempat tidur. Yang di sekitar sini tetap sekolah, Pak. Mungkin ada sebagian yang di seberang sungai mereka mungkin diliburkan, Pak. Karena air banjir, Pak, tidak bisa nyebrang. Karena penyeberangannya belum ada. Tidak ada jembatan, Pak. Mereka melalui sampan. Tapi kalau terlalu kencang airnya mereka tidak berani. Di bidang pertanian pun, karena di saat ini hasilnya cukup banyak, akan tetapi mengeluarkannya cukup susah. Harga, bukan istilahnya harga dari bawah itu tidak sesuai, tetapi sesuai karena kendala jalan. Sesampai di jalan, mobil kadang sampai 1 minggu, Pak. Maka oleh karena itu, terendahnya harga barang pertanian kami di sini. Harga barang kami cukup tinggi karena jalan kami cukup rusak. Untuk sandang pangan kami ini sangat melambung harga kemari. Tetapi daripada berarti untuk Palawija dan sebagainya untuk pertengahan tahun seperti kacang kuning, cabai dan lain-lain itu hanya sangat merosot, bukan lagi 2 kali lipat. Seandainya bisa di sini 25, tapi jatuhnya menjadi 50 per kilo dengan transportnya tidak mengizinkan. Kalau perlu itu jembatan lebih utamakan. Karena lintasan daerah kami sudah memadai baik dari kudikatoral maupun kondisi ekspor seperti coklat, pinang, dan sawit. Kalau tidak ada protasi yang terbaik itu tidak bisa kami angkut dengan sempurna. Royong, Pak, untuk kita rencanakan untuk pembuatan jembatan antara hubungan Desa Sahraja dengan Desa Lubuk Pesaka, yang mana pada hari ini saya dengan Bapak Gecik Sulaiman, yaitu Gecik Lubuk Pesaka, kami sepakat
berapa hari yang kebelakang kami duduk untuk memprogramkan untuk buatan jembatan, yaitu antara Sahraja dan Lubuk Pusaka di tempat ini. Yang kami harapkan itu Pak, dua desa ini jembatan sama jalan Pak, untuk penghubung Aceh Timur sama Aceh Utara. Berbatas dengan Benar Meriah. Masalah anak-anak sekolah kan kadang terhambat mengenai jalan kita Pak, karena jalan kita kan berlumpur Pak. Nyebrang pun pakai sampan Pak. Memang kalau wali anak-anak kita sekolah Pak sangat khawatir Pak. Tetapi apa boleh buat kan? Ya istilahnya mau menempuh juga supaya kayak mana supaya pandai. Pak, memang kalau resikonya cukup besar Pak. Apa boleh buat Pak? Seringkali mendapatkan musibah Pak masyarakat kita Pak. Salah satunya ya seperti orang melahirkan Pak. Kadang-kadang tengah malam gitu kan. Tahu-tahu mendesak mau melahirkan kan. Transport pun nggak ada, bot pun nggak ada. Saya harapkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Aceh Timur, berharap saya untuk berkoordinasi dengan Bapak Bupati Aceh Utara untuk mengakseskan yaitu program kami antara dua kepala desa, yaitu hubungan buatan jembatan permanen di Desa Lubuk Pusaka dan Desa Sahraja. Maka oleh karena itu saya harapkan kepada Bapak Gubernur dan saya minta maaf kepada Bapak Bupati, kedua Bupati. Saya hari ini berbahasa Gayo dengan Pak Gubernur karena Pak Gubernur orang Gayo dan saya pun orang Gayo, maka saya sampaikan berbahasa saya sendiri dengan Pak Gubernur. Bapak Gubernur, Pak Nova Iriansah, saya dengan Pak Geci Lubuk Pusaka memohon kepada Bapak untuk membuat jalan ke desa kami beserta jembatan permanen di Desa Lubuk Pusaka dan Desa Sahraja. Kami mengharap besar Pak. Oleh karena itu mungkin Bapak belum pernah turun ke desa kami ataupun ke kecamatan kami. Bapak boleh bisa tanyakan langsung kepada Bapak Paujan Ajmi, yaitu kalau kata panggilan masa komplit Tengku Gajah. Sama beliau bisa Bapak tanyakan mana kondisi kami yaitu Desa Sahraja, Desa Lubuk Pusaka, karena di masa dikomplit Bapak Tengku Gajah pernah Yesin. Kadang Bapak lagu ling sini program-program kami ini kurang istilahnya kona ya tini Bapak, maka coba Bapak berkoordinasi urung Bapak Tengku Gajah untuk mengunduhi yaitu posisi desa ni kami ini ika jamana, yaitu desa ni kami ini dusun Gralailane, desa dusun Sarah Reju kunai ku Bapak Paujan. Insya Allah Bapak Paujan bisa menceritakan ku Bapak. Maka oleh karena itu saya harapkan sekali lagi ku Bapak Gubernur Nova Iriansah besilu ke numekam menengon kami Pak Iujung ni kampung si terpencil ni sahmi Bapak. Maka oleh karena pengharapan kami Bapak menjabat sebagai gubernur hanya 2 tahun nih Pak. Tolong Pak sisihkan untuk kedua desa ini, karena urang Gayo Pak, yaitu di Aceh Utara Kecamatan Langkahan, Desa Lubuk Pusaka, Sara Desa. Di Kecamatan Pantai dari Aceh Timur, urang Gayo umumnya Pak, roa desa setengahnya kungaran ku Bapak karena iblang senong arah setengah yaitu orang Gayo. Maka oleh karena itu saya harapkan sangat ku Bapak sebagai gubernur kami, cobalah Bapak pikiri ku kami ini yaitu iujung paling ujung ke bahasa Indonesia ya Pak, Pancasila yang ketiga ya deh Pak. Yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Coba Bapak berkoordinasi urung Bapak Presiden dan Bapak Bupati, roa Bupati ini untuk berkoordinasi mungkin ika bersatu Indonesia. Insya Allah apa yang kami minta ini kepada Bapak insya Allah akan terkabul.